TY, gimana kabar kalian? Saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Shalom FGFTW Medan Kota, apa kabar? Aku percaya dimanapun kita semua berada saat ini, kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita dalam situasi maupun kondisi apapun. Bahkan di tengah pandemi ini sekalipun, aku percaya tangan Tuhan itu gak pernah luput daripada hidupnya kita. Kita selalu bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam keseharian kita, baik kita sadari maupun tidak. Untuk itu hari ini aku mau ajak kita semua untuk kita bisa benar-benar memberikan waktu kita, memberikan hati kita buat Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Dan sebelum itu mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul hari ini ya Bapa. Meskipun secara virtual, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu ya Bapa, pekerjaan-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan hari ini, jamalah setiap mata, hati dan telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar membuka hati kami ya Bapa, mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Jamalah setiap kami Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa yang baik. Biarlah Engkau juga yang diperkenankan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ya mari kita sama-sama yang percaya dan kita yang sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Yuk mari hari ini sama-sama kita mau katakan bahwa hanya ada satu nama yang mengatasi segala nama, dan dialah Yesus Tuhan kita. Mengatasi segala nama, Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, sudah dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh
memandang keadaan di sekitar kami, di sekeliling kami, bukan dengan cara pandang dunia ini ya Bapak, tapi dengan cara pandang-Mu Tuhan. Jadi kami untuk selalu bersyukur ya Bapak, even di dalam setiap kesusahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan sesuatu yang baik ya Bapak, di dalam setiap karya dari sama-sama katakan dengan iman. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Shalom, what's up guys? Senang sekali kita bisa bertemu hari ini di dalam IFGF TYC live streaming di YouTube. I hope you guys doing well teman-teman, dan saya rasa di momen ini kita sudah mulai terbiasa ya teman-teman dalam keadaan new normal ini, di mana kita cenderung melakukan lebih banyak aktivitas itu di rumah. Ya, especially mungkin yang masih sekolah, yang kuliah, ya teman-teman itu study from home. So I hope teman-teman itu take this moment sebagai kesempatan untuk melakukan suatu hal yang baru, belajar hal-hal yang baru, skill yang baru, mungkin belajar sesuatu hal yang belum pernah teman-teman pelajari. Ya, don't waste it teman-teman, karena waktu itu sangat berharga. Kita nggak bisa beli waktu dengan apapun, kita nggak bisa putar balik waktu, tapi kita bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. So that's why I really excited teman-teman untuk berjumpa lagi dengan teman-teman, and I want to hear your kesaksian apa yang kalian pelajari selama masa pandemi ini. So are you guys ready for today? Yuk mari sama-sama, hari ini saya akan membahas satu topik di mana hari ini saya akan membahas tentang pure desire teman-teman. Di mana pure desire ini memiliki arti sebuah keinginan teman-teman yang murni, yang tulus teman-teman, yang tidak ada maksud apa-apa, yang tidak ada udang di balik kue tiaunya teman-teman. Jadi benar-benar perasaan keinginan yang murni yang timbul dari dalam hati kita teman-teman, keinginan yang murni. So ayat yang saya bawakan untuk tema hari ini adalah di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mari sama-sama kita baca yuk. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, begini firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Jadi di ayat 1-3 ini Rasul Petrus
menganalogikan kita orang percaya ini sebagai seorang bayi yang baru lahir yang haus akan firman Tuhan. Jadi susu yang murni itu dianalogikan sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Rasul Petrus mengatakan ketika kita telah menerima kebaikan Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan yang cuma-cuma daripada Tuhan, tidak berhenti di situ. Tapi Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus rindu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan craving for the word of God. Menginginkan firman Tuhan itu. Karena kenapa teman-teman? Bayi yang baru lahir itu, apa sih keinginan mereka? Keinginan mereka hanyalah satu teman-teman. Yaitu susu. Karena gak ada lagi yang bisa mereka ingini selain itu. Nah, jadi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan susu itu sebagai ASI ya teman-teman ya, air susu ibu. Nah, jadi ketika bayi yang baru lahir itu, mereka tidak ada opsi apa-apa selain susu yang mereka inginkan. Jadi Rasul Petrus mau kita sebagai orang percaya itu juga seperti seorang bayi yang baru lahir yang benar-benar menginginkan hanya satu opsi yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan bagi kita sebagai orang percaya teman-teman. Jadi hari ini di dalam topik Pure Desire ini, saya akan membagikan bagaimana sih kita tahu keinginan murni apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena sebagai anak-anak muda, khususnya TYC, kita seringkali bergumul. Apakah keinginan yang ingin kita lakukan ini, itu sudah sesuai sama keinginan Tuhan enggak? Apakah sesuai dengan rencana Tuhan enggak? Kita sering sekali bertanya seperti itu. Saya juga termasuk orang yang seperti itu teman-teman. So that's why hari ini saya akan membahas bagaimana kita tahu keinginan murni yang ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita teman-teman. Ada 3 poin teman-teman yang mau saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah keinginan murni kita itu adalah keinginan daripada Tuhan atau bukan, yang pertama itu kita harus fokus on what God wants in our life. Kita harus mengetahui keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 tadi dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kepura-puraan, kedengkian, kebencian, fitnah, dendam kepada sesama. Tuhan mau kita buang itu teman-teman. Nah keinginan kita itu perlu diuji. Cara ujinya gimana? Cara ujinya adalah kita melihat apakah keinginan kita itu masih ada kejahatan-kejahatan yang tadi saya sebutkan enggak? Masih ada keinginan untuk membalas dendam enggak di dalam keinginan kita? Masih ada kejahatan yang terselubung nggak di dalam keinginan kita itu? Karena keinginan yang murni, pure desire itu nggak mungkin bertentangan dengan karakter Allah. Karakter Allah bisa kita lihat dalam buah-buah roh teman-teman. Buah-buah roh itu dapat kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Di mana dikatakan di sana buah-buah roh itu ada banyak, ada kasih, ada pengampunan, ada damai sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, dan sebagainya. Kalau keinginan kita itu masih bertentangan dengan karakter Allah, berarti itu bukan keinginan murni. Bukan keinginan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, teman-teman. So, untuk cara yang paling mudah, teman-teman, untuk mengetahui apakah keinginan kita ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan itu cara ujinya itu bisa dengan begini. Kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan 2 pertanyaan ini. 2 pertanyaan simpel ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bertanya dulu. Apakah Tuhan Yesus itu mau melakukan itu? Yang kedua adalah apakah Tuhan Yesus itu disenangkan oleh keinginan kita itu? Saya beri contoh. Misalnya ada sebuah keinginan teman-teman ingin membalas seseorang yang mungkin telah melukai teman-teman. Teman-teman ada kesempatan nih untuk membalas entah dengan omongan ataupun dengan tindakan. Membalas orang yang mungkin telah menyakiti teman-teman. Nah, untuk mengecek atau untuk menguji keinginan tersebut, teman-teman bisa bertanya,
apakah Tuhan Yesus mau melakukan pembalasan ini? Yang kedua, apakah Tuhan Yesus itu disenangkan dengan kelakuan kita yang ingin membalas orang itu? Jika jawabannya enggak, so you have to set another option, teman-teman. It's not from God. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman. Ya, banyak sekali kasus yang mungkin teman-teman bisa implikasikan di dalam dua pertanyaan ini untuk menguji apakah keinginan kita itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. That's the first point. We have to know what God wants in our life. Yang kedua adalah we have to focus on growth, teman-teman. Kita harus fokus pada pertumbuhan. Seperti di ayat 2 tadi dikatakan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya, teman-teman. Oleh apa, teman-teman? Oleh air susu, di mana air susu itu dianalogikan adalah sebagai firman Tuhan, teman-teman. Karena saya percaya, teman-teman, keselamatan bukan hanya diterima, tapi keselamatan itu harus dihidupi, teman-teman. Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma, bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam keselamatan itu. Caranya adalah dengan devoted to basic. Kita devoted kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah nutrisi bagi kita. Ya, di ayat 2 dikatakan, kenapa sih bayi itu sangat menginginkan ASI? Karena ASI itu merupakan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan si bayi. Penelitian menunjukkan bahwa 59% bayi yang diberikan ASI itu pertumbuhannya itu akan lebih optimal daripada bayi yang tidak mengkonsumsi ASI. Maka dari itu, teman-teman, kita sebagai orang percaya, nutrisi kita itu adalah firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan itu adalah nutrisi kita untuk mendewasakan iman kita, teman-teman. Keinginan yang murni itu mungkin saja terkadang terasa tidak nyaman, teman-teman. Tapi percaya, teman-teman, keinginan yang murni, keinginan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan itu pasti memberikan pertumbuhan, pasti memberikan kedewasaan rohani, teman-teman. Banyak sekali kita melihat orang yang mungkin dari usianya kita melihat dia sudah ada berumur, mungkin lebih dewasa dari kita. Tapi ketika kita melihat karakternya, imannya, teman-teman, itu tidak sesuai dengan usia mereka. Karena kenapa? Karena nutrisi firman Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan mereka, teman-teman. That's why, teman-teman, yuk saya ajak kita devoted, kita lebih giat dalam mencari Tuhan, mendalami firman Tuhan. Kita tahu, kita selidiki apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya firman yang telah kita baca, yang kita taruh dalam hati kita itu tidak akan diam, tidak akan mati. Tapi firman itu akan bertumbuh, teman-teman. Firman itu akan bertumbuh, yang akan membuat iman kita itu menjadi semakin dewasa, teman-teman. That's why that's the second point, teman-teman. The third point is you have to focus on the authenticity, not expectation, teman-teman. Di ayat 3 tadi dikatakan, kecaplah kebaikan Tuhan. Kecaplah di dalam bahasa Inggris dikatakan taste, teman-teman. You feel it, you taste it, you merasakan, teman-teman. Ya, merasakan itu bukan sesuatu yang bisa kita manipulasikan, teman-teman. Ya, kita nggak bisa bilang kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak. Itu bohong gitu, teman. Tapi when you feel it, it means that you can really feel it, teman-teman. Engkau merasakan itu. Jadi Tuhan Yesus mau kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi, teman-teman. Keinginan yang murni itu tidak timbul dari pengaruh eksternal. Sering sekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan ekspektasi apa sih yang orang lain inginkan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita terjebak dalam kondisi seperti ini. Apalagi di dalam kondisi era yang canggih, teman-teman. Di mana kita bisa melihat sosial media.
Kita melihat banyak sekali influencer-influencer, terkadang membuat kita minder teman-teman. Keinginan yang murni itu seakan-akan hanya menjadi sebatas ekspektasi yang orang lain terima. Bukan lagi sebuah hal yang Tuhan terima di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman jangan terjebak dalam situasi seperti itu. Keinginan yang murni, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu, kita bisa benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar memenuhi ekspektasi daripada orang lain teman-teman. Tapi pengalaman langsung dengan Tuhan. Pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. No matter what. Apapun mungkin kadang teman-teman merasa minder. Wah dia lebih ini, dia lebih itu, dia lebih ini, dia lebih itu. But I wanna say teman-teman. Keinginan yang murni itu tidak diukur dari penilaian orang. Tidak diukur dari ekspektasi orang lain teman-teman. Tapi keinginan yang murni itu adalah purely what God wants in our life teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya dalam 3 poin ini adalah keinginan yang murni itu semua berpusat kepada Tuhan teman-teman. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kepada firman, ketika kita devoted kepada Tuhan, firman itu sendirinya akan membuat kita bertumbuh dalam kualitas hidup. Entah itu rohani ataupun jasmani kita. Yang tidak didasari oleh ekspektasi pribadi, tapi dari pengalaman kita dengan Tuhan teman-teman. Percaya teman-teman, keinginan yang murni, keinginan yang benar-benar Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih dewasa di dalam karakter kita. Menjadi orang yang lebih dewasa dalam hal bertanggung jawab teman-teman. Keinginan yang murni akan membawa kita kepada tujuan yang berkualitas bagi Allah dan juga bagi kita. Mungkin that's all that I can share for today. I hope teman-teman get something. Ya, ketika teman-teman masih galau, apakah keinginan teman-teman itu sejalan nggak dengan keinginannya Tuhan? So I hope today what I share, apa yang saya sharing hari ini bisa menguatkan teman-teman, bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan teman-teman. Thank you teman-teman. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, Kau telah berbicara kepada setiap kami di tempat ini ya Bapak. Kami mau ya Bapak untuk mengenal Engkau ya Bapak. Kami menginginkan keinginan yang murni, yang benar-benar daripada Engkau ya Bapak. Yang keinginan yang mau Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami mau terus devoted to you, kami mau belajar. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itu yang akan membuat kita bertumbuh. Dan kami mau merasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami gak mau membandingkan diri kami dengan orang lain ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami akan merasakan sendiri pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Thank you Lord. Hamba telah selesai berbicara ya Bapa, tapi hamba berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu yang hamba bagikan ini dapat bertumbuh lebat di dalam hati setiap orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau jaga setiap kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkaulah Allah yang memegang kendali atas masa depan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan? Jadi bagi kalian yang merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami, FGF TYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next TY. God bless you all.